Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Swastiastu, selamat pagi. Gimana Pak Guru? Sehat semuanya? Sehat Pak Guru. Harus sehat Sehat ya. luar biasa. Nah, Yes. sebelum memulai pelajaran, mari kita sebagai umat ini kita harus berdoa dulu ya. Nah, Bapak minta kepada ketua kelas mohon memimpin doanya. Siap, Bapak Guru. Silakan Pak ketua kelas pimpin doanya dulu, bentar ya. Siap, Bapak Guru. Om Ano Badra Kretau Yantu Wiswata. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewo Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasma Sri Gurave Namaha. Sudah. Terima kasih Made Warsana Bapak sudah mau membawakan atau mewakili Bapak berdoa ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah ada anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Kalau semuanya sudah hadir, Bapak akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tolong ikuti aba-aba dari Bapak ya. Ya Pak. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Semangat. Ya. Nah, sebelum lanjut, anak-anak pernah nggak membaca atau mendengar atau melihat atau membaca lah cerita Ramayana? Pernah. Nonton di televisi, Pak. Pernah Pak Guru, nontonnya juga pernah di televisi. Kalau buku ceritanya pernah membaca ya? Nah, Pernah saya Pak, waktu nonton film Ya, layar Pak Guru. kaca Pak. Pernah Pak, pada waktu kelas 1 Pak. Saya masih SMP Pak, layar tancap Pak. Layar tancap ya. Biasanya ditayangkan di televisi itu cerita Ramayana. Nah, Ya, Pak Guru. sebelum Bapak lanjut memulai pelajaran, Bapak mau membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Ya Pak. Ya. Di kelompoknya dibagi menjadi dua. Ya Kelompok Pak. dan kelompok dua. Nah, tugas di masing-masing kelompok itu mencari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Ramayana. Siap, Ya, Pak Pak. Guru. ya Pak Guru. Terus yang kedua menemukan contoh tokoh dalam cerita Ramayana dan mengkaitkannya dengan kehidupan di masyarakat. Nah, itu tugasnya. Nanti setelah anak-anak silakan anak-anak berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan memaparkan materinya ya. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju Pak Guru. Pak Guru. Nah, Laksanakan. Mau nanya, Ramayana itu yang ada sang Ramanya itu ya? Ya, Purnama. Ya, Pak. Nanti tolong simak dengan baik penjelasan dari Bapak ya. Ya, Pak Guru. Ya. Terima kasih. Nah, cerita Ramayana itu merupakan sebuah istihasa ya, itihasa. Nah, itihasa. Nah, di dalam itihasa itu terdiri dari dua cerita yaitu Ramayana dan apa anak-anak yang lagi satunya? Mahabharata Bapak. Mahabharata Pak Guru. Sekali anak-anak Bapak ini semuanya ini. Ya. Apa?
Mahabharata. Mahabharata. Nah, terus yang Bapak akan ceritakan pada hari ini adalah cerita tentang Ramayana ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan apa itu itihasa ya. Nah, itihasa itu merupakan kesusastraan Hindu yang berasal dari India ya. Nah, itihasa itu merupakan kesusastraan Hindu yang berasal dari India yang ditulis atau digubah oleh seorang resi yang namanya Resi Walmiki ya, Walmiki. Nah, itihasa itu sendiri terdiri dari kata iti, apalagi Asa, asa. Nah, dari ada yang tahu nggak artinya dari masing-masing kata itu? Oh, Pak. Itu artinya. Coba Itu artinya tadi Sumiati. ya, Pak. Apa? Ha artinya tentu dan asa artinya sudah terjadi. Jadi itiasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata, Pak. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Made Sumiati. Pinter anak Bapak ini ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Made Sumiati itu benar ya. Jadi itiasa itu berasal dari kata iti, ha, dan asa. Ya, iti artinya begini, sedangkan ha artinya tentu, dan asa artinya terjadi. Artinya itihasa itu adalah berarti sesungguhnya kejadian itu sudah benar terjadi. Begitu. Ya. Nah, sekarang lanjut ke Ramayana. Ya, cerita Ramayana juga dikarang atau digubah, ditulis oleh seorang resi, yaitu Resi siapa? Walmiki. Ya, dan menggunakan bahasa Sanskerta. Ya. Nah, kata Ramayana itu terdiri dari dua kata. Ada yang tahu? Ya, Oh, Rama. Pak. Rama dan Ayana. Ya, betul. Rama dan Ayana. Ayana artinya perjalanan. Rama. Coba satu-satu Bu Wardiati coba. Bu Wardiati coba Wardiati. Harus semangat soalnya, Ya, Pak. Pak, semangat saya, Pak. Ramayana terdiri dari kata Rama dan Ayana. Ayana itu perjalanan, artinya Pak, Rama itu adalah sang Rama. Jadi Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ketut Wardiati. sang Pintar sekali Rama. ya, Ketut Wardiati. Ya, Rama Ayana itu terdiri dari kata Rama dan Ayana. Ya, Rama itu adalah sang Rama sendiri dan Ayana itu adalah perjalanan. Jadi Ramayana itu adalah perjalanan sang Rama. Ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Rama itu merupakan Rama itu merupakan putra mahkota dari kerajaan mana, anak-anak? Kerajaan Ayodhya, Iya, Bapak iya. Guru. Ya, itu ibu kotanya, Kerajaannya namanya Kosala. Kosalia. Dan ibu kotanya Kosala itu adalah Ayodhya Pura. Ya, pinter sekali. Ayodhyapura, Pak Guru. Nah, Ibunya Rama namanya Kosalia. ya, Rama itu terlahir dari ibunya yang bernama Dewi Kosalia. Kosalia. Nah, Rama mempunyai 4 Ibu saudara. Kosalia. Ya, Rama mempunyai 4 saudara. Yang pertama Rama, yang kedua adalah Brata, yang ketiga adalah Laksmana, dan selanjutnya adalah siapa? Satrugna. Guru. Nah, terus Rama terlahir dari siapa? Ibu Kosalia. Terus Kayi Brata, Pak. Brata, siapa nama ibunya? Kayi. Ibu Kaikeyi.
Ya, Ibu Kikayi. Wih, pinter-pinter sekali semuanya ini. Ada di televisi, Pak. Laksamana sama Satrugena siapa Nah. ibunya? Ibu Sumitra. Pak Guru. Ibu Sumitra. Sumitra Ya. Pak Guru. Apa? Nah, sekarang itu keluarganya dari Sang Rama. Nah, sekarang Bapak lanjut di dalam cerita Ramayana itu terbagi menjadi 7 bagian, ya. Terbagi menjadi 7 bagian. Ada yang tahu? Sebutkan salah satu saja. Saya Bagian tahu Pak. Pertama ada Balakanda, Ayodhya apa? Ya Kanda. Ayodhya Kanda. Satu-satu. Kiskina satu-satu. Kanda. Siapa yang mau menjawab dulu? Rakanda. Kiskindha Kanda, Adanya Pak. Kanda. Yuda Kanda. Iya, semuanya. Yang jelas dalam Ramayana itu terbagi menjadi 7 kanda, ya. Yang pertama adalah Ayodhya Kanda. Balakanda. 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 Nah, nanti Bapak akan ceritakan secara singkat setelah semuanya disebutkan ini, ya. Nah, terus bala yang kedua atau bagian yang kedua adalah apa? Ayodhya Ayodhya Kanda. Salah Kanda. Oh, salah kah? Ya. Salah kanda. Pinter sekali ya, semuanya. Terus bagian yang ketiga, Aranya Kanda. Kanda. Aranyaka, kah? Kanda. Aranya Kanda, Kakanda. Nah, terus bagian yang keempat, Kiskindha Kiskindha Kanda. Kanda. Indaka. Kanda. Yuda Kanda. Terus Ayodhya Kanda. yang kelima, Sundara Sundara Kanda. Dara Kanda. Sundara Kanda. Yang keenam, Yuda Kanda. Kanda. Yuda Kanda. Utara Kanda. Yang terakhir, Utara Kanda. nah itu bagian-bagian daripada cerita Ramayana yang terdiri dari 7 kanda, yaitu 1 Balakanda, 2 Kosala Kanda, ketiga Aranyaka Kanda, yang keempat Kiskindha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuda Kanda, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah Utaraka. Kanda. Nah, Bapak ceritakan sedikit ya tentang dari masing-masing kanda, ya. Sedikit-sedikit saja, ya. Nah, yang pertama Balakanda. Nah, di dalam Balakanda mengisahkan tentang Prabu Dasarata memiliki 4 orang putra, ya, 4 orang putra. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak kan sudah tahu, ya. Perlu dijelaskan lagi. Perlu, Pak Guru. Perlu. Masa perlu? Kan tadi sudah. Oh Ya, iya. sudah tadi Pak. Ya sudah tadi Pak. Iya. Ya. Mempunyai 4 orang putra dengan 3 Istri. ibu. Istri. Ya. Prabu Dasarata mempunyai 4 orang putra dan mempunyai permaiswari atau permaisuri 3. Ya. Nah, itu poin kisah di Balakanda. Ya. Nah, Bapak lanjut ke kanda yang kedua atau bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah Kosala. Kosala kan? Kanda. Ya. Nah, bagian yang kedua ini adalah mengisahkan tentang dibuangnya Rama ke hutan, ya, bersama adiknya Laksmana. Nah, pada Kosala Kanda ini juga menceritakan tentang pada saat wafatnya Prabu Dasarata. Ya. Nah, Bapak lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, bagian Ramayana yang ketiga adalah Aranyaka. Aranyaka Kanda.
Rakanda. Nah, di sini menceritakan tentang diculiknya Sita oleh Rahwana. Rahwana. Raja dan Alengka. terjadinya pertarungan atau pertempuran antara Jatayu dengan siapa? Rahwana. Kenapa? Karena Menculik Dewi Sita. Jatayu itu akan membantu Sita pada saat dilarikan oleh Rahwana. Ya, nah itu cerita singkatnya. Nah, untuk selanjutnya biar tahu ceritanya silahkan baca di bukunya ya. Anak-anak kan sudah punya buku ya. Ya. Nah, Bapak lanjut lagi yang ke bagian yang keempat. Ya. Nah, bagian yang keempat adalah Kinda. Kanda. 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 Nah, di sini mengisahkan pertemuan antara Rama dengan Raja Sugriwa, yaitu yang berasal dari kerajaan Kiskinda. Kalau Sugriwa itu adalah rajanya dari kerajaan Kiskinda, ya. Nah, di sini Rama membantu Sugriwa untuk merebut kembali kerajaannya dari Subali, ya. Nah, akhirnya Rama membantu Sugriwa, akhirnya kerajaannya didapatkan kembali oleh siapa? Oleh Sugriwa. Pak Guru. Itu kelihatan dia seperti monyet ya. Siapa? Keturunan Bali. Subali. Ya, Subali itu adalah saudaranya sebenarnya saudara sama Saudara sama kembar. Sugriwa. Ya. Tapi karena merebut kekuasaan akhirnya terjadilah pertempuran. Kemudian pertempuran itu dimenangkan oleh Sugriwa yang dibantu oleh siapa? Rama. Ya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kelima, yaitu Sundara Kanda. Kanda. Saudara Kanda. Ya, Sundara Kanda, yaitu mengisahkan tentang pembuatan jembatan Situbanda. Pernah mendengar itu ya? Kalau anak-anak pernah nonton film pasti tahu itu jembatan Situbanda. Belum sampai ke sana baru mulai Ramayana. Ya, makanya Bapak jelaskan sekarang. Bapak Ya. ceritakan sekarang. Ya. Masih lama ke Rawana, Pak ya? Karena masih membuat jembatan ini ya. Ya. Masih buat jembatan. Di sini diceritakan pembangunan sebuah jembatan yang menghubungkan antara kerajaan Ayodhya dengan kerajaan Alengka. Ya, karena dipisahkan oleh laut, maka dibuatkanlah jembatan. Nah, jembatannya itu yang disebut dengan Situbanda. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyeberangan ke Alengka. Nah, itu. Nah, terus yang keenam. Yang keenam yaitu Yuda Kanda. Yuda Kanda itu menceritakan tentang pertempuran antara pasukan Rama dan pasukan siapa? Rahwana. Nah, di pasukan Rama itu adalah yang kebanyakan adalah Dari pasukan Kerak, ya, yaitu rakyatnya atau pasukannya dari Sugriwa. Itu. Nah, terjadilah pertempuran sengit antara pihak Rama dan pihak Rahwana. Ya. Nah, itu cerita singkatnya. Terus yang terakhir adalah ada yang tahu yang terakhir? Utara Kanda. Ya, Utara Kanda. Nah, di dalam Utara Kanda itu menceritakan tentang dibuangnya Dewi Suta ke hutan karena Rama itu merasa
sanksi ya atas kesucian Dewi atas kesucian Dewi Sita. Tuh. Nah, itu saja yang Bapak bisa jelaskan. Nah, sekarang karena anak-anak kan sudah tadi suruh membentuk kelompok. Nah, sekarang coba Bapak minta kepada anak-anak dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa-apa yang tulis tadi yang Bapak suruh tadi. Nah, silakan dari kelompok 1 perwakilannya silakan. Anak-anak sudah buat ya? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Saya menyebutkan bagian tokoh-tokohnya Pak Guru. Ya, silakan Pak Made Swarsana. Silakan. Baik, Pak Guru, terima kasih. Saya coba menyebutkan tokoh-tokoh dari Ramayana. Yang pertama itu ada Sri Rama. Ya. Kemudian ada Bharata. Ya, ada terus? Laksmana. Ada Satrugna. Terus? Kemudian dari kerajaan Kera ada Subali, ada Sugriwa, ada Hanuman, ada Nal dan Nil. Kemudian dari tokoh raksasa ada Raja Rahwana, ada Bagawan Wibisana, terus ada Kumbangkarna. Nah, itu saja yang dapat saya sebutkan, Pak Guru. Terima kasih. Betul semuanya. Pinter sekali Made Swarsana. Tepuk tangan untuk Pak Made Swarsana. Ya. Nah, itu perwakilan dari kelompok 1. Terus dari kelompok 2, siapa yang mau memberikan hasil pengamatan? Nah. Ya, kalau sudah tidak ada, sekarang Bapak lanjut ke kesimpulan ya. Dari cerita yang Bapak paparkan tadi, maka dapat Bapak simpulkan yaitu cerita Ramayana merupakan bagian dari itihasa yang ditulis oleh Resi siapa? Walmiki. Nah, terus itihasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu iti, ha, dan a. Artinya kejadian itu memang benar seperti itu nyatanya. Itu. Nah, terus Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Rama dan Ayana. Nah, perjalanan Nah, cerita ini mengisahkan tentang kepahlawanan Rama ya. Nah, di dalam cerita Ramayana dibagi menjadi 7 kanda ya. Nah, yang pertama adalah Balakanda, kedua Kosalakanda, ketiga adalah Arajakanda, Kiskindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, dan yang terakhir adalah Uttarakanda. Nah, sekarang setelah Bapak memaparkan cerita Ramayana, Bapak akan kasih anak-anak tugas ya. Nah, Pak Guru, sudah mau jam istirahat ini Pak Guru. Ya, untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, ini tolong dikerjakan di rumah, nanti anak-anak setor pada pertemuan minggu depan ya. Nah, sudah tulis soalnya? Sudah, Pak. Karena sudah menulis untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang tanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan mengaturkan parame santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.